Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Selikun selaku Kepala SD Patarangkulang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Patarangkulang, Ibu Nur Khalifah dari SD 1 Lorangkulang, Ibu Neng dari SD 1 Detas Pejaten, serta Bapak Tony dari SD 1 Tanjung Karang. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, diseminasi. Acara yang keempat, tanya jawab. Dan acara yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Patarangkulang, yakni Bapak Selikun SPD. Kepada beliau disilakan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Lorangkulon 4 dan Mbak Nur dari SD Lorangkulon 1 dan Bu Neng dari SD Detas Pejaten 1. Mari kita awali dengan acara ini dengan ibu mengenai aksi nyata diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Pada pagi hari ini yang kejibahan untuk melaksanakan aksi nyata yaitu adalah Bu Mira, karena yang bersangkutan adalah sebagai guru penggerak nanti bisa melaksanakan yaitu budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Yang selanjutnya tidak lupa saya memanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang saya tunggu-tunggu besok di hari kiamat. Pada hari ini bisa melaksanakan yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-11, yaitu semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik, dan harapan saya supaya nanti kalau sudah akhir nanti bisa melaksanakan dengan baik. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni diseminasi oleh Ibu Mira Atanti SPD CGP Angkatan 11. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Kepada Bapak Suripun SPD, Kepala SD 4 Lorah Kulon yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SD 4 Lorah Kulon, serta Ibu Nur Khalifah dan Ibu Ning sebagai tamu pada pagi hari ini yang saya hormati. Marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana nanti kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang mana ini adalah salah satu tugas yang harus saya laksanakan sebagai kelengkapan serentetan tugas pada pendidikan guru penggerak. Tadi salamnya sudah saya sampaikan ya. Selanjutnya sebelum saya mulai saya sampaikan pamit terlebih dahulu. Badan kekal umurnya tua, bahwa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Tepuk tangannya mana? Seperti biasanya ini juga yang namanya kesepakatan yang saat kita mengajar, lebih baik kita sampaikan terlebih dahulu. Kita ingatkan setiap kali awal pembelajaran, kita ingatkan kesepakatan. Hari ini kesepakatan kita adalah hadir sepenuh hati, jiwa dan raga. Saya harap Bapak Ibu di sini, raganya di sini, semoga jiwanya juga di sini. Kan mungkin ada yang anakku dulu tak jemput, ada lagi yang aku kok acara ya hari ini. Habis ini saya ada acara 17-an di kampungnya. Semoga Bapak Ibu di jam ini, di waktu ini, jiwa dan raganya sepenuhnya ada di sini bersama-sama. Yang kedua, boleh silakan sambil makan dan minum. Mohon maaf, handphone dalam keadaan modern. Dan satu lagi, semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan dengan bahagia. Senyum diangkat ujung bibir 30 detik saja. Ayo please. 30 detik. Saya hitung. Saya beri waktu 30 detik. Boleh dong. Dilihat dong mana ya senyumnya. Sama. Itu kita ikut-ikutan manyun ya, ketularan kita ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sebelumnya yuk kita biar kayak anak-anak, enggak kembali ke masa anak-anak lagi, biar tetap awet muda. Nanti diikuti gerakannya ya Bapak Ibu ya. Siap berdoa. Takut taman liputan. Gulung taman liputan. Mulai melihat di pagar bundan. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, moga menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, moga menjadi tempat buat kamera. Dua jari kanan, dua jari kiri, moga menjadi tempat buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, moga menjadi tempat buat berikan. Lima jari kanan, lima jari kiri, moga menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang,
Ibu, saya sampaikan tujuan diseminasi hari ini yaitu mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas dan sekolah bagi guru. Bapak Ibu, coba sekarang saya tanya, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Kemudian selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Baiklah, nanti kita akan mendapat jawabannya setelah kita mengikuti diseminasi ini, insya Allah. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan topik hari ini yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yang ada hubungannya 5 posisi kontrol guru, restitusi yaitu yang ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu selama ini di sekolah Bapak Ibu itu disiplin positifnya yang sudah diterapkan apa? Kira-kira apa saja? Memberi penghargaan, melaksanakan tugas dari guru. Ada lagi yang mau menyampaikan di sekolahnya selain memberikan penghargaan? Seperti kalau berdoa sebelum belajar termasuk disiplin positif apa tidak Bapak Ibu? Iya, itu juga termasuk 5S, senyum, salam, dan sapa. Itu sebenarnya sudah kita lakukan rutin, cuma hanya saja kita belum menyadari kalau itu adalah sebuah disiplin positif. Selanjutnya ini ada digambarkan bahwa di gambar di sini terlihat anak-anak salaman dengan Bapak Ibu guru. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Anak-anak itu kadang, Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu anak-anak itu kan kadang ada yang mematuhi aturan, melaksanakan apa yang diperintahkan guru. Itu menurut Bapak Ibu itu alasannya apa? Lebih ke apa? Misalnya dia mengerjakan PR, lebih ke arah apa? Tak tanggung jawab. Berarti kalau sudah ke arah tanggung jawab berarti sudah bagus ya, tanggung jawab. Tapi ada juga anak yang sesuk benar di sini Bu Guru. Yang betul sekali itu berarti untuk menghindari apa itu? Menghindari hukuman ya. Jadi dia rasa takutnya tumbuh karena menghindari hukuman. Oh, ada lagi seperti yang disampaikan Bu Nurhalifah. Aku sesuk untuk arep nganu untuk nilai 100 diparingi guru 2000. Nah, itu motivasinya. Jadi ada motivasi di sini, ada yang akibat karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Di sini kalau paksaan menurut Bapak Ibu itu termasuk motivasi internal apa eksternal? Eksternal, benar sekali ya. Jadi ada yang berupa pujian juga. Nah, ini mereka itu nanti kalau mendapatkan sesuatu yang bagus kan dipuji Bu Guru. Itu sebenarnya bukan di kelas saja, di lingkungan sekolah, di lingkungan Bapak Ibu guru. Kadang itu kita ya sebagai guru itu kadang nuwun sewu, mungkin saya sendiri juga begitu, melakukan segala sesuatu arep ana supervisi. Arep
akreditasi. Nah itu padahal segala sesuatu itu harus dilakukan apa yang menjadi tugasnya. Tapi apa itu, kadang itu mungkin ada yang mengerjakan cuma tidak didokumentasikan. Nah di sini itu jadi muncul ya motivasi yang keluar dari diri kita itu karena suatu paksaan. Ada mungkin guru juga yang biasanya hari-hari biasa santai sekali, begitu mau ada penilaian, wah itu sebenarnya tidak terjadi pada murid kita saja, tapi guru-guru kita sendiri juga kadang seperti itu. Semoga kedepannya Bapak dan Ibu guru, termasuk saya dan Bapak Ibu guru semua melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati. Apa yang memang harus dikerjakan kita kerjakan, bukan karena akan dinilai. Nah ini yang selalu digaungkan karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu karena budaya-budaya positif tadi akan melahirkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Harapannya seperti itu, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar. Tidak perlu saya sampaikan panjang lebar karena Bapak Ibu saya yakin sudah memahaminya. Untuk materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini motivasinya itu anak-anak, mungkin guru juga ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi internal apa eksternal? Eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, internal. Jadinya motivasi yang harus kita lahirkan dari diri kita itu yang mana Bapak Ibu? Tentu saja ya nomor 3, pintar sekali. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ini jawabannya ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Yang keluar dalam benaknya itu seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalannya, ini juga kalau saya masuk sekolah terus dapat imbalan apa sih? Kalau saya jadi anak rajin di kelas, saya dapat imbalan apa? Jadi dia belum mengetahui arti dari menghargai diri sendiri. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang keluar dari, dan pertanyaan yang keluar dari mereka adalah, saya akan menjadi orang seperti apa ya apabila saya melakukannya. Jadi mereka itu sebenarnya punya cita-cita sendiri. Mereka ingin menjadi seperti apa untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka hari ini ya, hari kemerdekaan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak perlu menunggu perintah, tapi kita cakap memerintah diri sendiri. Kita memahami bahwa itu tugas kita. Jadi tidak perlu, mungkin saya saja. Saya itu kalau tidak diutus Pak Kon, nanti saya punya aku ora diutus Pak aku kok nganu piye. Padahal sebenarnya Pak Kon sendiri juga mengharapkan ya Pak, mengharapkan Bapak Ibu guru di sini itu juga itu cakap buat pemerintah diri sendiri, berinisiatif. Bagaimana jika saya Pak yang mengerjakannya? Mesti Pak Kon senang sekali ya Pak. Kalau bu gurunya itu semuanya berinisiatif, insya Allah Bapak Ibu guru di sini adalah Bapak Ibu guru yang sudah cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu terbukti. Di sini itu mau ada akreditasi. Bapak Ibu guru tanpa diperintah sudah tahu apa yang menjadi tugasnya, apa yang harus dilakukan. Insya Allah kedepannya mau lembur juga insya Allah siap. Ngeten Pak. Ketika ini mau Pak Bapak Ibu guru. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ada istilah dihukum
bahwa hukuman itu, penghargaan adalah sebuah hukuman. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Pak Tony. Baik, terima kasih untuk yang jauh. Aku kok ketinggalan ya. Jadi seperti itu, merasa bahwa apa yang kita prestasi diri kita itu harus dihargai oleh orang lain, bukan karena untuk meningkatkan potensi kita, tapi agar bisa terlihat oleh orang lain, seperti itu. Terima kasih Pak Tony atas masukannya. Jadi tadi menurut Pak Tony bahwa dihukum oleh penghargaan itu seseorang melakukan sesuatu itu karena minta nilai, minta dilihat orang. Jadi ibaratnya seperti ingin dapat pengakuan ya Pak, ingin mendapatkan pengakuan. Jadi apapun seharusnya yang kita lakukan itu ya memang dari diri kita sendiri, ikhlas. Mungkin saya bukan tarafnya ya untuk mengajarkan ikhlas ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu semua sudah ikhlas ya, bahwa yang kita lakukan itu memang apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan. Tidak perlu mencari pengakuan. Iki lo aku, ya. Karena jika memang seperti itu nanti kita akan mengerjakan sesuatu hanya saat kita mau saja, bukan pada saat kita harus melakukan. Dan di sini kalau dihukum oleh penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan artian itu dispesifikasikan. Kalau terus diberi pengakuan secara pribadi, saat lebih baik itu memang seperti halnya memberikan teguran. Itu saat kita memberikan pengakuan juga kita sampaikan secara pribadi saja. Berikan pengakuan kepada murid secara bergantian, karena kalau tidak bergantian itu Bapak Ibu paham ya, nanti anak-anak itu merasa iya gurunya dianggap pilih kasih kok ikut terus. Beri pengakuan secara konsisten ya. Ini juga harus dilakukan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Ini adalah contoh. Saat memberikan pengakuan atau apresiasi, itu Bapak Ibu memberikan pembuka. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada 3 yang bisa disampaikan dalam sebuah apresiasi, yaitu pembuka, nilai kebajikannya apa, pada situasi apa hal itu terjadi. Contoh yang lain, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang selanjutnya, terima kasih. Nah, anak-anak itu disampaikan terima kasih itu sudah senang sekali Bapak Ibu. Terima kasih atas tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kita paling hanya terima kasih ya Mas, sudah pintar mengambil kertas yang jatuh, itu sudah senang. Cuman kita seringnya meninggalkan nilai kebajikan itu. Jadi mereka belum tahu nilai positif yang dilakukan itu apa sih sebenarnya. Nah, besok lagi Bapak Ibu tambahkan nilai kebajikan yang sudah mereka lakukan itu apa. Terima kasih kamu sudah disiplin datang tepat waktu hari ini. Mungkin kepada anak-anak yang sering terlambat sekolah. Terima kasih, bagus sekali kamu hari ini sudah mengerjakan PR, sudah bertanggung jawab mengerjakan PR. Sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, sekarang itu katanya yang namanya pendidikan itu tidak boleh ada yang namanya hukuman. Adanya konsekuensi. Nah, perbedaannya itu di mana? Sekarang Bapak Ibu coba tebak, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada saat pandemi ya. Misalnya. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman lagi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Yang pertama, yang lari, sama-sama lari, kenapa itu kok ada hukuman yang satu konsekuensi? Jadi dilihat konteksnya. Yang itu karena terlambat sekolah, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Yang ini ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Jadi dilihat konteksnya juga. Kalau lagi misalnya push up 15 kali itu kan tidak ada hubungannya karena tidak menggunakan masker. Seharusnya apa berarti Bapak Ibu? Kalau di situ itu push up 15 kali itu dianggap hukuman. Berarti untuk konsekuensi seharusnya bagaimana kalau tidak pakai masker? Itu berhubungan dengan kesehatannya. Mana? Membeli masker ya, membeli masker sendiri ya, itu sebuah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu tidak maksudnya itu mendidik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi yang mendapat hukuman itu rasanya sakit. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalnya tadi tidak memakai masker, dia konsekuensinya harus membeli masker karena biar besoknya dia memakai masker. Hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Mungkin kadang malah dendam sama gurunya ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, namun hanya dalam jangka waktu pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi malah di sini anak itu seringnya begitu, malah menyembunyikan. Kalau tidak mengerjakan PR, terus diem, terus bukunya disembunyikan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi mungkin kehilangan hak, tapi untuk sementara, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ada juga sekarang itu yang namanya pojok tenang Bapak Ibu. Itu juga bisa digunakan, dipraktekkan di sekolah. Misalnya anak kalau diberi konsekuensi itu kadang ada yang nesu, marah, itu bisa ditempatkan. Sediakan sebuah tempat di kelas. Itu yang dinamakan pojok tenang. Jadi mungkin dia diberi waktu, kamu 10 menit di situ saja, sudah nggak usah ngapa-ngapain. Di situ tengok-tengok, nanti dia lama-lama kendur pikirannya, hatinya agak luluh, nanti baru bisa dinasehati. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu di sini apakah sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas yaitu keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, di situ akan menciptakan lingkungan sekolah lingkungan positif di sekolah, yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas dan akan menghasilkan peraturan kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas 5. Ini didapat dari mana? Ini ada prosesnya Bapak Ibu.
ada prosesnya sehingga akan terbentuk keyakinan kelas. Ini bukan saya sendiri yang membuat, tapi berdasarkan kesepakatan bersama murid-murid. Yang kita nanti-nanti. Ini as speaking. Coffee break. Coffee break. Kopi nih di sini. Bapak Ibu, bisa saya minta tolong berdiri yang pinggir di pinggir, yang tengah ke belakang, yang pinggir di sini membentuk U. Nah, di sini saja, terus yang di tengah. Nanti Bapak Ibu sebutkan dan ingat-ingat. Benda di sini apa? Hewan atau apa ya? Hewan aja ya? Hewan ya? Hewan ya? Nah? Hewan, oke. Nanti Bapak Ibu kalau saya tunjuk sebutkan satu nama hewan. Sebutkan satu nama hewan. Siap ya? Nah, hewannya sing angel wae. Siap Pak Gun nggih? Ya, siap. Pak Gun. Macan. Harimau. Kucing, beruang, semut, kelinci, Cacing. ayam, lalat. Silahkan diingat-ingat. Nanti begini caranya. Nanti kalau saya menyebutkan kucing, jadi yang tadi bilang kucing mengatakan kucing, kemudian menyebut satu nama hewan yang temannya sebutkan sambil ditunjuk. Sudah ingat apa belum? Coba diulangi lagi, Pak Gun. Macan. Ingat. Dino, kucing, beruang, semut, kelinci, Cacing. ayam, lalat. Oke, sudah paham ya. Jadi kalau saya sebut satu, langsung disebutkan hewannya sendiri, kemudian menyebutkan hewannya, temannya, langsung temannya yang lain menyebutkan itu terus gitu ya. Nanti kalau yang tidak fokus, kalau yang salah berarti gugur ya, duduk ya. Duduk, oke, nanti sampai habis. Siap ya? Siap. Latihan dulu ya. Latihan dulu. Dino. Lalat. Lalat. Nah, salah nunjuk. Terus? Lalat. Cacing. Harimau. Ini latihan. Dari salah nunjuk ya. Oke. Ya, sudah paham ya. Oke, baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Harimau, kucing. Kucing, ayam, Dino, lalat, cacing, Cacing, semut. harimau, Cacing. Cacing, macan. Macan, ayam. kucing, Dino, beruang, kelinci, ayam, semut, macan, Macan, cacing. Cacing, lalat. Dino, harimau, Cacing, beruang. kucing, harimau, Harimau, lalat. Saya ganti. Bapak Ibunya fokus semuanya. Ini sudah sampai lamanya. Ganti sekarang. Bukan hewan lagi ya. Ojo tenang terus. Tenang. Ini jadi ganti ya. Ganti apa kira-kira? Buah. Oke, sekarang ganti buah. Saya mulai dari Pak Gun. Jambu.
Siap. Oke. Siap, 1, 2, 3, kresem. Resem lengkeng. Lengkeng jamu. Kamu. Lagi, jawabnya harus cepet. Saya harus Berarti kalau tidak cepet, gugur ya. Oke. Ya, duduk. Cara mikir. Siap ya. Kresem. Resem dulu. jeruk. Kelengkeng. Kelengkeng. Kapal lawak. Sudah ada satu. Ya no, Eli. Ayo Bu Eli, mulai dari Bu Eli. Manggis. Apel. Apel jeruk. Jeruk. Duku. Duku. Tinggal 6 peserta. Jangan. Resem belajar. Siap. 5. Resem manggis. Manggis apel. Apel pisang. Pisang jeruk. Jeruk kasem. Resem pisang. Pisang 5. 5 kesem. Resem jeruk. Jeruk. Manggis. Manggis kesem. Resem pisang. Pisang manggis. Manggis jeruk. Jeruk. Resem. Pisang kesem. Resem apa? Pisang. Pisang kesem. Resem manggis. Resem jeruk. Resem apel. Resem manggis. Oke, teman-teman semuanya. Masya Allah. Udah mikir resem apa? Ini tinggal yang udah semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dulu kembali. Tepuk tangan semuanya. Kuning nggak apa-apa, kuning. Apa? Kuning nggak apa-apa. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, kan ada ya sering banyak anak-anak kita, murid-murid kita itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita itu belum tahu alasannya apa, atau melanggar peraturan. Hal ini sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak-anak yang melanggar peraturan itu sebenarnya mereka ada kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada sebuah studi kasus. Ibu Zulaikha, guru kelas 9H. Ini kadang yang terjadi pada anak-anak kita, malah yang masih kecil ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kenapa kok sama ini kok kresem? Mungkin ada murid yang sama kresem. Kenapa kira-kira menurut Anda? Di sini itu sebenarnya ada 5 alasan. Nah,
Jadi sebelum guru itu memvonis muridnya, "Beyu, kok nakal kalau koncone senengane ngomong?" Kadang-kadang seperti itu kan, kadang itu ada anak yang modelnya jengkel terus, jengkel didekati tidak bisa, diajak ngomong diem, dan itu berat sekali ya Bapak Ibu. Saya juga menghadapi ada yang seperti itu, terutama anak-anak kelas tinggi itu lebih sulit ya untuk mendekati, itu lebih sulit. Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Tony adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini karena dia lapar, belum sarapan, jadi alasannya dia mengambil meminta atau adalah hanya untuk memenuhi apa itu kebutuhannya supaya dia tidak lapar lagi, yaitu untuk bertahan hidup. Berarti apa yang harus dilakukan guru di sini? Ada dua. Satu, yang pertama mungkin memberikan bekal 1-2 kali. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua terkait mengapa orang tua tidak membawakannya bekal. Atau ada alasan mungkin sudah dilebihkan uang sakunya untuk memberikan. Terima kasih Pak Tony atas masukannya. Jadi yang kita lakukan memberinya makanan ya Pak, 1 kali 2 kali, tidak mungkin terus ya 1 kali 2 kali. Ya, oke. Seperti memberi contoh ya Pak ya, ini juga bagus untuk dilihat anak-anak kalau supaya mereka itu gemar berbagi. Tapi untuk kalau masih diberi 1 kali 2 kali masih begitu, kita komunikasikan dengan orang tuanya. Kenapa kok ini terjadi? Kalau orang tuanya bilang, "Sudah saya beri uang saku loh Bu buat makan Bu." Nah, itu nanti kita kembali lagi ke muridnya, memberikan pengertian bahwa uang sakunya itu harus dipakai untuk beli makan. Yang kedua, ada alasan lagi, karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Jadi apa? Caper sekali, betul sekali. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tony adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Saat kita sudah seperti tadi, sudah diberi ini, ternyata kok dia masih belum berubah. Orang tuanya sudah beritahu seperti itu, dia masih belum berubah. Ternyata dia melakukan itu karena mencari perhatian dari orang tuanya. Ada memang, saya punya pengalaman Bapak Ibu, murid di sini. Bukan berarti saya membuka kejelekan, ini sebuah contoh ya. Dia itu memang sudah tugas tidak dikerjakan, pokoknya dia modelnya itu yang anaknya itu sering melanggar aturan, menjahili temannya, dan sampai suatu ketika saya memanggil orang tuanya karena memang sudah sangat berkali-kali sampai melakukan pemukulan. Pemukulannya tidak dilakukan sendiri, tapi dia meminta teman tetangganya untuk kesini memukulnya. Dan sekolah kami saat itu sampai mencari anak yang memukul, ternyata dari sekolah lain. Ujung-ujungnya kami bertemu bapak ibu gurunya di sana. Bapak gurunya di sana membawa ke sini anak tadi bersama orang tuanya. Ternyata anak itu diminta memukul oleh murid saya. Nah, itu kejadian pertama, sudah sampai saya sampaikan kepada orang tuanya. Kedua lagi, saya menemuinya merokok. Yang ketiga lagi, malah melakukan pemukulan sendiri pada adik kelasnya. Nah, dan saat pemukulan itu orang tua yang adik kelas tidak bisa menerimakan. Pada akhirnya saya memanggil, dan ternyata di rumah beliau, bapaknya itu menyampaikan karena memang dia itu kalau di rumah sama ibunya tidak cocok Bu, tidak pernah bicara, astagfirullahaladzim, sama ibunya itu tidak pernah bicara. Jadi ada apa-apa itu sama bapaknya. Yang namanya anak umumnya kan dekat dengan ibunya. Ini dia kebutuhan dasar untuk kasih sayang dan rasa diterima itu dia tidak mendapatkan. Akhirnya seperti itu. Yang selanjutnya ada juga alasan karena takut supaya jadi takut dengan dia. Nah, ini dia berarti modelnya dia ingin berkuasa, melakukannya itu supaya temannya takut. Jadi dia kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya itu ingin berkuasa.
Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir, karena ia melakukan hanya karena iseng saja. Kalau iseng ini berarti kebutuhan akan kesenangannya. Sekarang Bapak Ibu coba saya memberikan satu, misalnya begini, ada murid kelas 1 memakai pita baru. Bu Eli gitu, pitaku baru, tapi aku tidak disapa, tidak dipuji. Berarti itu kebutuhan dasarnya berupa apa? Berupa apa? Sebentar saya. Nah, kebutuhan yang berupa apa? Gimana? Disayang, ya. Betul sekali Pak Solikun. Kebutuhannya karena ini disayang. Ada lagi, misalnya seorang anak laki-laki, anak SMA, dia itu bisa mengendarai mobil. Dia mengatakan, kenapa kamu kok suka naik mobil? Saya tanya ibunya, enak mah, aku bisa mengajak teman-temanku. Nah, itu karena apa? Kebutuhannya karena apa? Penguasaan. Ada lagi? Kebebasan. Ya. Kalau yang seperti ini, satu lagi, saya itu terlihat keren kalau naik mobil. Itu yang mana berarti? Saya terlihat keren kalau naik mobil. Kekuasaannya penguasaan ya. Lagi saya itu naik mobil itu supaya saya bisa kemana-mana. Saya bisa, kalau saya kemana-mana saya bisa tinggal pergi. Berarti kebutuhan yang mana? Bertahan hidup. Itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi mungkin bisa kita praktekkan bahwa itu mungkin kita awali dari diri kita sendiri, dari anak-anak kita, bahwa kebutuhan dasar mereka itu sebenarnya 5 yang harus kita penuhi. Nah, yang sekarang adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol ini berlaku bagi guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, selama ini saya itu jadi guru sebagai apa ya? Dan sebenarnya guru itu seharusnya pada posisi yang mana? Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau guru yang tipe posisi kontrolnya sebagai penghukum, itu tipenya ya menghardik, menyakiti. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Terus lagi memberontak, menyalahkan orang. Nanti hasilnya anaknya itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Terus kalau yang pembuat rasa bersalah, buat rasa bersalah itu guru biasanya seharusnya kamu itu membersihkan kelas supaya kelasnya tidak kotor seperti ini. Lagi, ibu kecewa karena kamu sering tidak mengerjakan PR. Itu membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya tahu ibu ini lelah sekali. Kesel aku merasa aku lu. Jadi dia merasa bersalah. Terus yang sebagai teman, terus akibatnya nanti muridnya itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nah, jika posisi kita sebagai teman, nanti begini, ayolah lakukan demi Bu Guru, ayo bantu Bu Guru. Masa kamu tidak mau sih? Nah, itu posisinya sebagai teman. Hasilnya nanti muridnya ketergantungan. Kadang itu kita memposisikan diri sebagai teman supaya
supaya anak-anak murid-murid kita itu nyaman dengan kita. Namun hal ini menjadikan suatu ketergantungan. Jika dia itu sudah nyaman sama guru itu, nanti sama gurunya yang naik kelas lainnya udah nggak suka sekali, baru ketemu saja sudah tidak nyaman, sudah tidak suka. Padahal yang namanya tidak suka sama guru itu akibatnya sangat banyak sekali, tidak minat belajar, tidak mau patuh dan lain-lain. Dan yang keempat, posisi kontrolnya sebagai pemantau. Pemantau itu suka itu menghitung dan mengukur. Kamu tahu kan peraturannya apa? Nah, dan akhirnya anak-anak memang bisa menyesuaikan diri, tapi hanya saat diawasi saja. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana ini guru itu saat anak-anak melakukan, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang menjadikan sebab dia melakukan hal itu? Apa yang kita yakini selama ini? Apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki hal ini? Apa penyebabnya kamu kok melakukan hal ini? Nah, di sini anak-anak nanti akan sadar, bisa mencari solusi sendiri dengan bimbingan guru supaya dia tidak melanggar aturan. Nah, posisi kontrol di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini adalah salah satu contoh pada saat saya melakukan restitusi pada murid. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, saat kita, ini segitiga restitusi, apa Bapak Ibu pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Belum. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Nah, ini segitiga restitusi itu dapat kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi murid. Mungkin anak sering datang terlambat, sering berkelahi, sering tidak mengerjakan PR dan lain-lain. Nah, yang dapat kita lakukan adalah melakukan tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Apa yang dapat kita tanyakan pada saat kita melakukan pada tahap menstabilkan identitas? Tulisannya itu identitas. Bisa kita sampaikan pada saat anak menyampaikan kesalahannya, di awal begini misalnya, kamu tadi terlambat sekolah ya? Ya, itu melanggar aturan apa tidak? Anak pasti akan jawab, ya Bu. Nah, yang kemudian supaya anak itu tidak merasa bahwa dirinya itu gagal terus, supaya dia itu merasa bahwa suatu kesalahan itu bisa diperbaiki, bisa kita sampaikan, nak, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Guru juga pernah. Tapi nanti dilanjutkan supaya anak-anak tidak keterusan malah melakukan kesalahan lagi. Ya, Bapak Ibu pasti tahu kelanjutan supaya anak-anak itu paham bahwa kesalahan itu adalah suatu hal yang bisa diperbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan lain-lain. Setelah melakukan identifikasi masalah, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu pasti ada sebabnya, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Apa yang dapat kita tanyakan pada saat tahap validasi tindakan yang salah? Ini begini, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Ini penting bagi kamu tidak? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, namun tapi tambahkan sikap-sikap yang baik lainnya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan?
tanpa harus memukul. Misalnya ada murid yang memukul temannya, kan kita tanya, yang tadi memukul yang pertama tadi ya, yang tahap pertama identitas tadi, kamu tadi memukul temanmu ya? Iya bu. Memukul itu tindakan yang benar atau salah? Pasti anak menjawab salah. Nah, di sini kemudian ditanya apa yang menjadi penyebab kamu memukul, dan dilanjutkan lagi, bisa tidak? Ada tidak cara lain? Misalnya dia tadi mengejek aku bu, terus dilanjutkan, bisa tidak? Ada tidak cara lain untuk kamu meluapkan rasa kecewamu karena dipukul tadi? Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kalau sudah sampai tahap itu, terus kita ingatkan, kamu ingat keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan hal ini. Nah, itu nanti tidak boleh memukul bu, rukun dengan teman. Nah, itu nanti diingatkan. Terus selanjutnya Bapak Ibu guru pasti sudah bisa. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan segitiga restitusi apa belum saat menyelesaikan masalah? Pasti sudah. Namun belum mengetahui bahwa itu adalah suatu teori yang memang harus diterapkan dalam menyelesaikan masalah. Ini sebuah video. Suaranya Skip saja deh. Kayak skip saja ya. Kesimpulan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Sebagai penutup diseminasi hari ini, saya sampaikan pantun. Yura kerja di Sumatera Selatan, pulang kerja selalu curhat. Silakan jika ada pertanyaan, singkat saja karena ini bukan sesi curhat. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, singkat saja. Ini. Terima kasih waktunya. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan ada segitiga restitusi. Ya, ada 3 tahapan. Yang saya tanyakan, apakah langkah tadi harus urut atau bisa dibolak-balik? Terima kasih. Terima kasih Bu Neng atas pertanyaannya. Ini saya jawab satu dulu ya. Saya buka slide lagi untuk yang segitiga restitusi. Ada berapa langkah tadi? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan dari Bu Neng tadi, apakah langkah-langkah tahapan-tahapannya ini harus urut? Tidak Bapak Ibu. Tahapannya boleh acak, tidak harus urut. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukannya, sering ya. Jadi jawabannya boleh Bu, boleh acak, tidak harus urut. Gitu saja kiranya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, Terima kasih untuk waktunya. Untuk yang ingin saya tanyakan, tadi kan disinggung tentang keyakinan kelas. Bagaimana langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. terima kasih Bu Yunita atas pertanyaannya. Tadi disampaikan cara membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, gini Bapak Ibu. Begini langkah-langkahnya. Yang pertama Bapak Ibu ya, karena keyakinan kelas tadi kan nanti ada hubungannya supaya kelas kita itu menjadi lingkungan
kelasnya. Nanti Bapak Ibu bagikan post-it. Nah, nanti Bapak Ibu sediakan di kelas untuk menempelkan post-itnya itu. Nah, setelah anak-anak menuliskan semuanya, pilih salah satu temannya untuk membacakan. Kemudian setelah membacakan, Bapak Ibu klasifikasikan. Misalnya ada anak yang misalnya untuk bagian baju, ada yang nulis seragamnya lengkap, ada yang nulis harus pakai dasi, topi dan lain-lain. Nah, itu diklasifikasikan. Ini berarti untuk yang bagian seragam. Ini untuk yang datang tepat waktu itu dikelompok-kelompokkan. Nah, jadi dalam satu kelompok itu nanti Bapak Ibu buat kesepakatannya. Jadi misalnya anak-anak tidak boleh datang terlambat bebu. Nah, itu gunakan kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh datang terlambat, maka kita ganti menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh bertengkar, kita ganti menjadi saling menghargai. iya, saling menghargai boleh, atau rukun dengan teman. Jadi kita gunakan istilah-istilah yang positif. Kemudian setelah ditemukan, kita temukan beberapa tadi yang inti-intinya, dituliskan di situ intinya, kemudian di bawahnya seperti perjanjian kesepakatan. Minta anak-anak, setiap anak untuk menandatangani di bawahnya tadi, atau mungkin kalau anak-anak kelas 1, 2 anak kecil tidak bisa tanda tangan, bisa pakai cap jari. Nah, nanti ibu gurunya juga sama membukukan juga. Nah, di situ nanti kalau sudah dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak semua. Setiap ada kejadian maka diingatkan lagi. Begitu Bu Yunita untuk langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Cukup di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, atas waktunya sudah meluangkan. Bapak Ibu, atas segala kesalahan saya mohon maaf, bahwa segala kelebihan yang saya sampaikan ini datangnya hanya dari Allah, dan segala kekurangan datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kami break. Pas kamu pojok tenang kok. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.